Halo Sobat Jagoan, sebuah kerucut dengan tinggi 12 cm berada di dalam balok yang mempunyai alas persegi. Volume balok di luar kerucut tersebut sebesar 100 dikali 12 kurang pi cm3. Berapa luas permukaan kerucut? Nah, coba kita perhatikan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Ada yang masih ingat apa rumus luas permukaan kerucut? Betul sekali, luas permukaan kerucut sama dengan pi r kuadrat ya. Jadi alasnya bentuk lingkaran, kita tambahkan sama selimutnya, sisi selimut. Sisi selimut itu rumusnya pi r S. Ada garis pelukis ya, S itu adalah garis pelukis yang ini nih. Garis pelukis pada kerucutnya. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanain lagi persamaannya ya. Pi-nya bisa kita keluarkan. Karena di sini ada pi, di sini juga ada r, berarti pi r-nya kita keluarin. Di dalamnya nanti supaya jadi pi r kuadrat, berarti kalian tinggal kalikan dengan r dan jumlahkan dengan s. Ya, penyederhanaan ini hanya untuk mempermudah kita ngitung nih. Karena kalau kalian kaliin kan hasilnya sama tuh ya. Nah, karena ini yang ditanya, berarti informasi yang harus kita ketahui adalah r-nya, jari-jarinya itu berapa, kemudian sisi garis pelukisnya itu berapa. Nah, kalau kita lihat di soal belum ada sama sekali ya informasi itu. Di soal kita hanya diberitahu tinggi dari si kerucut. Nah, yang mana sih tinggi dari kerucut? Yang ini ya guys. Tuh. Nah, kalau kita gambarkan garis tingginya, ternyata tinggi kerucut itu sejajar ya sama tinggi baloknya. Benar nggak? Benar banget. Berarti kalau di tinggi kerucutnya 12 cm, maka di tinggi baloknya juga 12 cm. Nah, kita sudah punya informasi tinggi balok. Nah, balok rumusnya apa sih? Terdiri dari 3 dimensi ya, ada panjang, lebar, dan tinggi. Karena alasnya tadi bentuknya persegi, berarti di sini bentuknya sisi kali sisi. Ya, sisinya sama, tapi tidak kita ketahui. Dan kalau kalian lihat, karena ini tertindih oleh alasnya kerucut, alas kerucut itu kan diameter sama jari-jari ya. Kalau ini diameternya, ini jari-jarinya. Ternyata kalau kita tarik garis diameter, itu sejajar dengan garis sisi dari balok ya. Sama nih, ke sampingnya juga sama, pasti sama. Sehingga untuk jari-jarinya bisa kita klaim jari-jari si kerucut itu sama dengan setengah dari S-nya. Karena S-nya sama dengan diameternya gitu ya. S itu sisi, kita sebutlah sisi yang bawah ini S karena kita tidak tahu panjangnya berapa. Oke, sudah ada tinggi baloknya, sisinya tidak kita ketahui. Lalu kemudian di sini kita diberi info bahwa volume balok di luar kerucut sebesar 100 dikali 12 kurang pi. Yang mana sih volume balok di luar kerucut? Di luar kerucut ya, ini kan kerucutnya, berarti di luarnya ya yang ini ya, yang kita arsir. Nah, ini volumenya semua dikasih tahu nih. Nah, kalau kita lihat volume di luar balok itu kan hasil dari apa? Hasil dari volume balok dikurangi dengan volume kerucutnya. Nah, mungkin kalian bisa buka unboxing dari persamaan tersebut untuk mendapatkan informasi berapa sih jari-jari, dan nanti kita akan bisa mencari garis pelukisnya gitu ya. Jadi kita butuh R-nya dulu nih. Kalau R-nya nggak tahu akan susah nih untuk mendapatkannya. R itu di sini. Oke, ya. Jadi ada persamaan tadi volume di luar kerucut. Kita buat di sampingnya. Volume di luar kerucut itu sama dengan volume balok kita kurangin sama volume kerucut gitu ya. Nah, tadi hasilnya adalah 100 dikali 12 kurang pi. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi, panjangnya S, lebarnya juga S, tingginya 12, berarti S kali 12, 12S kuadrat. Langsung ya. Kalau volume kerucut, apa rumusnya? Ya, volume kerucut rumusnya adalah sepertiga pi r kuadrat T. Ya. Ingat, kita tulis di mana? Di sini deh. Volume kerucut sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini sepertiga pi, R-nya tadi kita misalkan jadi setengah S ya, langsung ya. Karena mau kita samain. Berarti setengah S dikuadratin dikali tingginya. Tingginya tadi 12.
Tuh. Yaudah, berarti kita sederhanakan 100 buka kurung 12 kurang pi sama dengan 12S kuadrat dikurang sepertiga pi setengah kuadrat seperempat S kuadrat kali 12. Di sini kalian bisa lihat ya bahwa 3 kali 4 juga 12, habis kita bagi dengan 12. Sisanya 1. Berarti di sini penulisannya bisa kita sederhanakan lagi 100 12 kurang pi 12S kuadrat kurang PS kuadrat. Oke. Nah, persamaan yang sebelah kanan tuh kalian bisa buat sama kayak di sebelah kiri tuh. Kalau kita lihat di sini sama-sama punya S kuadrat kan ya? Sama-sama punya S kuadrat. Gimana kalau S kuadratnya keluar? Kemudian yang dalam kurungnya tinggal hasil perkaliannya tuh. Supaya jadi 12S kuadrat berarti sini 12. Kemudian dikurangi dengan pi. Nah, ada yang sama dong ya. Sama-sama memiliki persamaan perkalian 12 kurang pi. Ya udah, karena ini sama kita bisa bagi ya. Bagi jadi sisa 1. Sehingga kalian hanya punya 100 sama dengan S kuadrat. Ketahuan dong S-nya? Iya, S-nya sama dengan akar dari 100. 10 cm untuk sisinya. Sudah ketemu sisinya, berarti bisa kita dapetin R-nya, karena R itu tadi sama dengan setengah dari sisinya. Setengah dikali 10 yaitu 5. Nah, terus ada 2 S nih ya. Yang S ini kita anggap sebagai sisi yang bawah, sedangkan S yang ini garis pelukis kita bilang apa ya? SP ada ya, garis pelukis. Nah, untuk mendapatkan SP-nya, garis pelukis itu kalian ingat, kalau kita tarik ini S-nya, ini T-nya, ini R-nya, maka dia akan membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Bener banget. Jadi untuk mendapatkan sisi miringnya, si garis pelukisnya itu sama aja kayak kalian menjumlahkan, kita akarkan dulu ya, kita akarkan dulu jari-jarinya, lalu kita tambahkan dengan tingginya, sesuai dengan rumus Pitagoras. Ya, jari-jarinya tadi 5 kuadrat, tingginya tinggi berapa? 10, bukan ya? Tingginya 12 kuadrat. Ya, ini jadi 25 ditambah 144, 169. Itu sama dengan 13. Udah deh, jadi udah ketemu R-nya, udah ketemu SP garis pelukisnya. Tinggal kita substitusi ke rumus luas permukaannya ya. Jadi ini pi dikali R-nya tadi 5 ditambah SP-nya garis pelukisnya 13. Berarti pi dikali 5 kali 18. 18 kali 5 berapa? 90 pi. Jadi jawabannya adalah 90 pi cm kuadrat. Gampang ya. Mudah-mudahan. Oke, supaya semakin paham, kita sediain soal latihan yang mirip banget seperti ini. Coba kalian coret-coret deh. Lalu jawaban kalian di kolom komentar. Semangat!